kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Halo Bapak Ibu semua, saudara setanah air. Senang sekali bisa sharing, saya bisa punya kesempatan sharing untuk Bapak Ibu semua yang sekarang sedang melakukan aktivitas secara online. Perkenalkan, nama saya Rocky Stefan. Saya lahir dan tinggal di Bandung. Dan untuk bisa menjalankan usaha ini, saya juga mungkin akan men-sharingkan dalam beberapa menit ke depan, dan izinkan saya untuk berbagi, dan mudah-mudahan ini juga jadi dampak baik untuk Bapak Ibu semua yang sekarang sudah hadir secara online. Oke Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Rocky Stefan, dan hari ini saya sedang online di rumah saja karena memang aktivitas di usaha ini sangat fleksibel, kita bisa kerjakan dimanapun, kita bisa kerjakan di rumah Bapak Ibu semua. Oleh karena itu hari ini saya sudah 7 tahun Bapak Ibu semua menjalankan usaha ini, penuh dengan cerita yang seru, kadang menyenangkan, kadang juga mungkin membuat diri kita terlatih Bapak Ibu. Bagaimana akhirnya saya bisa terlatih, saya bisa terus melakukan usaha ini sehingga 7 tahun ke depan hidup saya hanya bergantung pada usaha ini. Tentunya saya ingin men-sharingkan beberapa hal yang mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran ke depan untuk Bapak Ibu semua. Oleh karena itu, saya di sini akan apa yang menjadi prinsip di dalam kehidupan saya, Bapak Ibu semua. Oleh karena itu, mungkin ini akan ada file yang akan saya tampilkan, Bapak Ibu semua. Karena saya yakin setiap dari kita akan memiliki motif untuk bisa bertahan, berjuang di dalam kehidupan. Oleh karena itu mungkin kita melihat ada 8 batang korek api Bapak Ibu. Mungkin kalau saya lihat dari analisa bahwa ternyata setiap dari manusia rata-rata pada umumnya itu hidup dari usia 0 sampai 80 tahun Bapak Ibu semua. Jadi hari ini saya jujur sekali ketika saya menjalankan usaha ini, saya mulai melihat bahwa ternyata akan ada masa-masa di mana kita akan diberikan waktu untuk menyelesaikan apa yang menjadi motif atau alasan kita berjuang, Bapak Ibu semua. Jadi mungkin di sini ada 8 korek, mungkin 1 korek adalah 10 tahun pertama kita hidup, 2 korek adalah 20 tahun pertama kita hidup. Dan sekarang usia saya 30 tahun, mungkin saya berada di tepat batang ketiga yang memang ini adalah usia saya Bapak Ibu semua. Oleh karena itu saya tidak berangkat dengan banyak kesempurnaan, saya berangkat dengan mungkin banyak yang menjadi kelemahan-kelemahan karena saya berangkat dari keluarga yang sangat sederhana, bahkan tergolong tidak mampu, dan saya menjalankan usaha ini dengan keterbatasan modal yang ada. Oleh karena itu saya ingin mulai menemukan, saya ingin memberikan pengalaman saya Bapak Ibu semua, bagaimana akhirnya saya bisa menemukan definisi hidup saya. Jadi mari Bapak Ibu semua kita betul-betul menyelesaikan apa yang menjadi alasan kita berjuang. Dan setelah saya mengenal usaha ini, saya jujur sekali, saya mulai diperlihatkan orang-orang yang sukses, orang-orang yang berubah dari segala latar belakang, dari segala usia, usia muda, usia tua, profesional, mahasiswa, pelajar, semua bisa sukses di usaha ini. Oleh karena itu, sisi optimis saya muncul untuk mulai ingin melakukan apa yang betul-betul saya bisa maksimalkan di dalam diri saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, mungkin saya ingin menunjukkan ada beberapa gambaran, di mana gambaran ini mungkin gambaran diri saya 10 tahun lalu, Bapak Ibu semua. Jadi ini adalah foto saya waktu usia kurang lebih 22-23 tahun. Nah, kalau di foto satu lagi,
Yang jelas di sini mungkin sudah ada perubahan. Yang asalnya jomblo, tidak jomblo lagi karena sudah sold out ya Bapak Ibu semua. Saya sudah menikah, tepat di usia 29 tahun. Dan ini adalah salah satu foto dari perjalanan siklus kehidupan saya Bapak Ibu semua. Di mana mungkin di foto pertama ini saya masih terlihat, wah kayaknya belum tertata rapih. Ini foto-foto waktu zaman kuliah Bapak Ibu semua. Kalau ngomongin waktu kuliah, saya nggak bicara tentang bagaimana caranya bisa membangun bisnis yang besar, bagaimana caranya saya bisa mengembangkan karakter yang mungkin belum saya maksimalkan. Di sini hidup saya masih ada di zona nyaman. Di zona nyaman artinya ya selama itu nyaman maka saya akan ada di sana. Tapi di foto sebelah ini adalah foto ketika saya sudah menikah, dan ini hasil foto yang menurut saya sudah tidak di zona nyaman, tapi saya sudah ada di zona bertumbuh. Oleh karena itu, dampaknya sudah sangat terlihat sekali Bapak Ibu. Jadi inilah yang mungkin bisa menjelaskan apa saja yang memang jadi perubahan saya setelah saya mengenal usaha ini. Saya tahu betul Bapak Ibu semua, dari pemaparan tadi Bapak Yasin sudah sangat luar biasa, yang memang artinya kita bukan hanya dapatkan perubahan hidup dari sisi materi, tapi kita akan memiliki waktu yang berkualitas dengan orang-orang yang kita kasihi. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, inilah yang saya sudah jalankan, dan tentunya tidak satu malam, tidak satu hari, tapi saya betul-betul merasa ada di bisnis yang tepat. Kalau saya bilang Bapak Ibu semua, Tiansi ini bukan bisnis yang sempurna, tapi bisa jadi ini adalah bisnis yang terbaik untuk saya atau mungkin juga untuk Anda semua. Jadi hari ini saya mau bilang sama Anda semua bahwa dari usaha ini saya bisa merubah karakter diri saya untuk jauh lebih baik. Saya juga sudah mulai sadar dengan siklus kehidupan yang memang akan terus saya lampaui. Saya sudah mulai sadar banyak orang-orang yang harus saya berikan tanggung jawab, dan saya pikir kalau memang banyak leader dari seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke bisa sukses, kenapa saya tidak Bapak Ibu semua? Karena mungkin kalau saya bahas Bapak Ibu, ada banyak kecenderungan minder saya. Saya mungkin di dunia pendidikan, saya banyak kegagalan Bapak Ibu. Kelas 5 SD saya tinggal kelas. Kelas 1 SMP saya tinggal kelas Bapak Ibu. Dan tepat hat-trick Bapak Ibu. SMA saya kembali tinggal kelas. Jadi ada hal yang memang waktu itu mungkin kalau saya ikut sisi pesimis saya tidak mau menerima atau penawaran-penawaran baik, karena saya masih terintimidasi dengan masa lalu. Tapi saya yakin Tuhan selalu berpihak pada masa depan yang jauh lebih baik. Oleh karena itu, tepat di tahun 2014, ada sahabat saya, saudara saya mungkin karena yang saya sudah kenal lama, dari sejak saya SMP, ada orang yang menawarkan usaha, dan usaha itu saya sudah cukup kenal karena mungkin kita bisa nilai secara singkat dari luar adalah bisnis multi level. Dan waktu itu saya sudah sempat menolak. Jadi 2013 itu saya sempat ditawarkan dan saya memutuskan untuk tidak bergabung. Karena menurut saya tidak masuk logika, tidak masuk akal. Dan teman saya yang bernama Dia Ramdhani Item ini dengan optimis, dia tetap memfollow up saya, dia tetap mendengarkan keluh kesah saya, dan akhirnya ada satu rekannya yang bernama Julian Sina itu mengundang kami untuk analisa lebih dalam. Jadi waktu itu saya bernegosiasi, kalau mau kamu ikut ke pertemuan, kamu lihat dulu bisnisnya. Dan waktu itu saya mulai buka hati dan pikiran saya supaya alasan saya ini minimal tepat Bapak Ibu semua. Dan akhirnya dengan analisa, dengan melihat banyak sekali orang-orang sukses dan melihat bahwa bisnis ini bisnis yang sangat luar biasa, karena bisnis ini bukan hanya berkaitan dengan apa yang kita dapat, tapi bisnis ini akan berkaitan dengan banyak orang. Ketika Anda bisa memiliki hati yang besar untuk membantu banyak orang tanpa memilih-milih apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun kulitnya,
maka Anda berhak untuk sukses. Dan TNC dan One Vision sudah merancang sebuah program yang sangat luar biasa untuk bisa mencetak pengusaha dari manapun berasal dan berapapun usianya. Oleh karena itu, saya berdoa pada Tuhan, saya berdoa untuk diberikan jalan, untuk diberikan petunjuk, dan saya juga minta orang tua saya untuk bisa mendoakan dengan langkah yang memang akan saya ambil. Oleh karena itu, seorang Rocky Stefan di tahun 2014 memutuskan untuk bergabung dan menjalankan usaha ini dengan sepenuh hati, Bapak Ibu semua. Oleh karena itu, saya sambil berkuliah, saya sambil menjalankan usaha ini, ternyata tidak ada masalah selama saya memang bisa membagi waktu, dan bisnis ini sangat luar biasa sekali. 6 bulan pertama, saya bisa mendapatkan jalan-jalan ke luar negeri. Saya masih ingat negara pertama saya itu ke Thailand, Bapak Ibu semua. Saya kira mungkin setengah dari saya, setengah dari kantor. Ternyata 100% gratis TNC memberangkatkan saya. Bukan hanya memberangkatkan, tapi kopernya disiapin, bajunya juga disiapin, makannya juga disiapin. Jadi tahu beres, Bapak Ibu semua. Ini menjadi semangat saya untuk mulai terfikirkan bagaimana jika saya menerima, tapi rekan-rekan saya yang juga mau memulai usaha ini juga bisa berangkat ke luar negeri. Oleh karena itu, puji syukur, puji Tuhan, reward luar negeri ini juga bukan hanya menjadi kemenangan untuk saya pribadi, tapi untuk banyak grup saya sekarang yang sudah bisa merasakan ke luar negeri. Ada yang putus sekolah, dia sekarang sudah sangat sukses, Bapak Ibu semua, sudah punya kehidupan yang sangat luar biasa, sudah bisa beli kendaraan pribadi, sudah punya mobil, sudah punya rumah, dan tidak satu tapi banyak sekali, Bapak Ibu semua. Menurut data di tahun 2020, di grup saya sudah sangat banyak sekali, Bapak Ibu semua, dari anak 18 sampai 25 tahun, itu kurang lebih saya hitung-hitung di tahun 2020, di saat pandemi dimulai, justru banyak sekali, Bapak Ibu semua. Di tim saya yang pertama kalinya bisa memiliki mobil pribadi. Kalau tidak salah, setelah saya hitung-hitung, kurang lebih ada 40 orang di jaringan saya di tahun 2020, di saat pandemi dimulai, memiliki mobil pribadi. Dan betul sekali, ternyata bisnis ini adalah bisnis tahan krisis, Bapak Ibu semua. Karena justru banyak sekali orang-orang yang memiliki sisi optimis, memiliki pemikiran-pemikiran untuk mulai bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Dan Bapak Ibu semua, jangan takut ketika Anda merasa Anda punya banyak kelemahan dengan latar masa lalu Anda atau dengan skill yang Anda miliki sekarang. Karena upline bukan orang yang akan merugikan Anda, tapi upline adalah orang yang menawarkan keuntungan untuk Anda. Karena seorang upline yang nantinya menawarkan usaha ini pada Anda akan siap mementori Anda, mentraining Anda, mensupport Anda, bahkan membangun goals-goals sehingga Anda memiliki karir bisnis yang sangat luar biasa. Jadi menurut saya, upline adalah memiliki peran yang sangat besar di balik peringkat klien saya, di balik kehidupan yang sekarang saya nikmati, Bapak Ibu semua. Jadi ayo Bapak Ibu semua, munculkan sifat optimis Anda, mari kita sama jalan sama-sama, karena saya yakin klien tidak terlahir karena saya saja, tapi banyak sekali yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Maka oleh karena itu, saya yakin Tuhan Maha Adil. Kalau saya bisa sukses, Anda juga bisa sukses. Oleh karena itu, saya ingin memberikan kabar kepada Bapak Ibu semua, di live streaming ini, puji syukur, puji Tuhan kembali, tepat di hari Jumat kemarin, Bapak Ibu semua, tepat di hari Jumat kemarin, saya baru beli rumah ketiga saya. Jadi 2016 saya beli rumah pertama saya, 2019 saya beli rumah kedua saya, dan di tahun ini saya beli rumah ketiga saya, Bapak Ibu semua. Saya sangat bersyukur, dulu saya diantarkan oleh upline saya ke daerah Dago, dan upline saya bilang dari jarak yang begitu jauh, upline saya menunjuk bahwa di daerah ini, di komplek ini, ada rumah upline besar kita. Namanya Bapak Ruli Wahyudi, Bapak Rizky Kanata, Bapak Naga Sugara, Bapak Luis Tandean. Beliau bertinggal di daerah Dago, Bapak Ibu semua. Oleh karena itu, tepat di hari kemarin, di hari Jumat kemarin, saya membeli rumah di kawasan Dago,
tepatnya di daerah Citra Green. Itu totalnya saya bayarkan senilai 4 miliar. Puji Tuhan, puji syukur, Tiansi sangat luar biasa. Dan saya percaya Bapak Ibu semua, perubahan ini juga bisa jadi milik Anda. Ketika mungkin bukan harus kita memiliki yang sama, bukan kita harus memiliki skill yang sama, tapi kita memiliki keyakinan yang sama. Kita memiliki konsistensi yang sama. Atau hari ini Bapak Ibu semua, kalau Anda sekarang mungkin masih memiliki keraguan, mari kita sama-sama berangkat dari kerendahan hati untuk menerima sebuah peluang. Karena saya yakin Bapak Ibu semua, peluang bukan hanya untuk saya saja di tahun 2014, tapi saya yakin peluang bisa terjadi pada Anda yang sekarang berpikir untuk memulai perjalanan dan melanjutkan siklus kehidupan yang Anda impikan. Oleh karena itu, saya nggak bisa cerita panjang apa saja yang mungkin menjadi kepahitan, kegelapan di hidup saya. Saya juga tidak selalu berjalan dengan baik, harapan saya. Saya juga tidak selalu tersenyum, tapi mungkin ada momen-momen saya merasa ada di dalam situasi yang cukup sulit, karena saya mungkin berangkat dari keluarga yang sederhana. Tapi saya yakin untuk Tuhan menjelaskan bahwa ada kebaikan, maka Tuhan juga akan memperlihatkan sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu, mari kita simpulkan bahwa gagal adalah sebuah pesan bahwa Tuhan akan menunjukkan sesuatu yang Anda inginkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, saya berangkat dari keluarga miskin, saya berurusan dengan beras miskin, saya berurusan dengan surat keterangan tidak mampu, saya masih ingat sekali, tapi saya sudah menemukan kesimpulan apa rencana baik yang dulu Tuhan berikan, atau yang rencana buruk yang saya pikir dulu rencana buruk, apa maksudnya. Oleh karena itu, menurut saya Bapak Ibu semua, kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, saya berterima kasih justru dengan masa-masa kelam saya berterima kasih dengan kegagalan-kegagalan saya, karena berkat masa lalu yang tidak cukup baik, saya menimbulkan ketekunan yang baru, dan ketekunan itu melahirkan tahan uji. Oleh karena itu, hari ini Bapak Ibu semua, apapun kondisi Anda semua, mari kita sama-sama tetap bertekun dalam masa depan yang lebih baik, tetap melakukan sebuah keputusan yang tepat. Oleh karena itu, saya yakin, saya Rocky Stefan, God Lain dari Bandung, bisa merubah hidup saya pribadi dan hidup orang-orang yang sekarang menjalankan usaha bersama-sama saya. Dan saya yakin Anda, upline Anda, Tiansi, juga bisa menjadi salah satu perencanaan kehidupan Anda yang lebih baik. Dan saya percaya Bapak Ibu semua, perubahan tidak terjadi untuk saya, tapi perubahan akan juga terjadi pada Anda juga semua. Dan saya yakin Bapak Ibu, ketika kita memiliki hal yang memang kita bisa syukuri saat ini, maka oleh karena itu saya yakin kita juga harus sama-sama bersyukur dengan bukan hanya apa yang kita miliki, tapi apa yang belum kita miliki, sehingga kita masih memiliki gairah untuk menantang masa depan, karena saya yakin Tuhan simpan rencana indah di akhir. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, sekian sharing dari saya percaya jika saya bisa, Anda juga pasti bisa. Saya Rocky Stefan, sampai jumpa di pertemuan-pertemuan online berikutnya.